Salam, saudaraku. Salam, saudara. Salam. Bersuka cita. Amin. Tadi kami kaum pria 3 orang trio, tapi luar biasa. Puji Tuhan. Dan hari Selasa di ibadah kaum pria ya, tolong kita saling ingatkan. Kalau nggak salah ya Pak? Iya. Mari ingatkan yang masih punya suami, belum ingatkan ya. Kalau hari ini mungkin kerja atau halangan, Selasa jumpa kaum pria di sini. Baik, saudara, kita nikmati firman Tuhan dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 9. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 9. Sekali lagi saya minta kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang ketiga, 2 Timotius pasal 1. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikalah menderita bagi hidupnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah kita yang meluangkan waktu mendengar merenungkan firman Tuhan. Saudara, ada satu keluarga yang kaya, anaknya cukup banyak, dan orang tuanya menanamkan prinsip tentang pentingnya uang, bahwa tanpa uang akan susah. Biarpun ada cinta, biarpun ada kesehatan, ketampanan, ada ilmu, ada pengetahuan, tapi tanpa uang, kata bapaknya, tak ada gunanya. Jadi semua kalian harus dalam hidup kalian mengutamakan uang. Anaknya pun dididik sedemikian rupa, diperhatikan apa kebutuhannya untuk pendidikan. Dikatakan bapaknya, kalau kita ada uang, semua masalah bisa kita selesaikan. Satu kali satu anaknya di sekolah nilainya kurang, udah mau lulusan. Si bapak, anaknya udah resah. Si bapak pun cepat pergi ke sekolah. Ketika anaknya pulang ke rumah, dia lesu. Langsung bapaknya berkata, jangan kau sedih, sudah bapak selesaikan urusanmu di sekolah. Anaknya pun senang. Dia juga melanjutlah ke perguruan tinggi. Dan pendek cerita, dia ke Belanda disekolahkan. Anak yang kedua juga seperti itu. Satu kali anaknya ini agak degil, kecelakaan di jalan raya. Tangkap polisi karena kelalaiannya. Ada orang yang mati ditabraknya. Dan bapaknya pun segera pergi ke polisi. Tak lama anaknya pun pulang.
sudah selesai urusannya. Demikianlah berbagai masalah bisa diselesaikan dengan uang. Waktu berlalu, anaknya satu-satu merantau, tanpa tanya-tanya, tanpa apa. Pokoknya bapaknya berpikir yang penting anakku bahagia. Misiku bahwa semua anakku berhasil kaya, itu kebahagiaanku. Pendek cerita, usia pun bertambah, anak semua merantau. Tak ada yang di kotanya. Semua berhasil. Mulailah sakit-sakit bapaknya. Tapi rupanya soal sakit, soal umur tidak bisa semua diselesaikan dengan uang. Sakit makin parah, si bapak juga seperti itu. Diteleponlah anaknya yang di Belanda. Anakku, pulanglah. Pak, banyak urusanku di Belanda ini. Tidak sempat. Apa yang perlu untuk bapak? Nah, mungkin tidak lama lagi bapak sakit. Oh, tenang Pak. Aku kirimkan uang yang cukup. Bapaknya sedih, tak datang. Anaknya lagi yang di negara lain dan di telepon, datanglah. Di Jepang. Pak, tidak bisa aku datang. Sibuk kali. Aku kirim babysitter, apa yang perlu? Ya, semua perawat aku kirim. Semua. Dia panggil agen untuk kirimkan pembantu yang banyak dikirim. Si bapak menangis. Pikir cuma anak yang lain. Tak ada yang satu. Menyesallah dia. Bahwa dia salah mendidik. Dia mau mewariskan hanya harta. Tapi tidak ditanamkan nilai-nilai manusiawi. Nilai-nilai kekristenan yang sesungguhnya. Nilai-nilai iman. Nilai-nilai kebahagiaan sesungguhnya di dunia ini. Dan kebahagiaan di surga dia tidak tanamkan. Yang di Belanda menjadi ateis. Yang di Tokyo seperti orang Jepang tidak bertuhan juga. Demikian yang di Jerman. Hidup bebas. Saudara kekasih, itu juga terjadi sama orang-orang Indonesia, bahkan halal kita. Ya, itu terjadi. Saudara coba pikir apa kehidupan kebahagiaan untuk saudara yang nama Koni. Coba renungkan. Apa? Kita melihat ada satu pesan. Ada pesan panggilan kudus daripada Tuhan. Ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan dunia ini seperti lagu pujian, kaum pria tadi hidup menurut Alkitab dirata-ratakan manusia di dunia 70 tahun loh. Average. Memang ada 100, ada lagi. Tapi jangan lupa, banyak juga di bawah. Saudara boleh lihat orang-orang di Batam yang sudah meninggal rata-rata umurnya secara rata-rata. Gimana kesehatan, kualitas hidup mereka, kualitas kebahagiaan, kualitas rumah tangga, kualitas anak-anak. Ada seorang yang bernama Rasul Paulus. Dia sangat tekun melayani. Dia memberitakan tentang Injil. Hidup itu perlu Injil yang mengubahkan, yang membuat manusia lebih manusiawi, lebih bahagia di dunia dan di surga. Dituliskannya sepotong surat dalam 2 Timotius ini kepada seorang anak muda. Penting anak muda ya, mempersiapkan diri
Jadi siapkan diri saudara, jangan ikut-ikutan orang lain ke Jerman dan kemudian monggo-monggo saja. Tapi ketahuilah budaya di negara-negara itu merubah orang, merubah perilaku, merubah sudut pandang, merubah iman. Sekarang dunia ini menjadi satu, tidak ada lagi batasan. Saudara mau di Iran kek, mau di Irak kek, terserah. Tapi jangan lupa ada panggilan kudus. Kalaupun saudara di sana mesti orang yang kudus, melayani, menjadi berkat dan ingat asal usul. Banyak orang Batak lupa diri, banyak lahir dari orang Kristen lupa diri. Inilah ucapan syukur kepada seorang gembala sidang. Pada satu jemaatnya dia kirim surat, curahan hati. Demikian ucapan dia. Menjadi pegangan kita bagi anak muda. Mau kemana arah itu saudara? Demikian juga kita orang tua. Betul hari ini gak banyak yang datang ya, tapi ini pesan. Kata Rasul Paulus, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Pegang. Dalam hidup ini, yang tertanam dalam diri itu ditentukan dari nenek moyang. Yang saudara orang yang rohani, orang nama datu, menentukan keturunan. Ya. Hati nurani yang murni Tuhan mau, tidak ada yang pura-pura, tidak ada yang drama-drama, tidak ada yang sok-sok rohani. Tuhan tahu siapa yang benar-benar jujur, benar. Rasul Paulus, hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Orang Batak saat menghargai nenek moyang hanya sebatas mungkin tuku, mungkin. Kalau boleh dibanggakan itu ada satu tubuh kalau boleh, semua ditulis. Kehebatan keturunannya menyebar kemana-mana. Tapi jangan lupa itu hanya di dunia. Apakah ada di surga? Tuhan yang tahu. Dan selalu aku mengingat engkau. Tadi dia bersyukur tentang dia dari nenek moyangnya, orang yang takut Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mengingat engkau. Kalau seorang gembala sidang bisa mengingat jemaatnya, memperhatikan dari kecil sampai dewasa, sampai menikah, sampai punya anak, bahkan kalau panjang umur si gembala sampai melihat cucu dari jemaat. Dan inilah salah satu yang dirasakan oleh Rasul Paulus, mengingat dalam permohonan. Jadi gembala yang baik itu harus mengingat umatnya, jemaatnya, dan bawa dengan doa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Dia ingat ada satu anak muda satu kali datang ke gereja bertelut, serahkan diri bertobat, dibaptis. Rasul Paulus tumpang tangan, doa-doanya dia ingat ketika sang gembala berdoa bla 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 bla, diaminkannya, merubah hidupnya. Dia memperoleh satu karunia seperti doa sang gembala itu. Rasul Paulus teringat, dulu doaku buat anak muda ini. Sehingga dikatakan dalam permohonanku baik siang, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Udah punya pelayanan anak muda ini jauh. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus. Anak-anak muda kalau dari baptis berubahlah. Dan yang merokok jangan merokok lagi. Kalau tadinya nggak kebaktian. Kalau tadinya nggak aktif. Itu orang beriman. Jangan begitu-begitu saja. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat
Satu hal yang mau diingat seorang hamba Tuhan, bagaimana iman jemaat itu. Bukan hartanya. Sebab harta saudara. Tapi kalau iman ditanamkan oleh seorang hamba Tuhan itu penting. Yang dilihat oleh seorang gembala, apakah iman jemaat itu dihidupkan. Yang tulis Israel itu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis. Nah, ini lagi. Tadi Rasul Paulus akan nenek moyang dia bangga. Udah percaya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Waktu itu dia agama Yahudi. Tapi dia lihat Timotius, ayahnya Yahudi, ibunya Yunani, dua orang yang berbeda, menjadi Kristen. Dia Kristen karena iman neneknya. Hai opung-opung, tapi opung-opung yang tidak mengajarkan anak-anak cucunya. Berpikir dengan menggendong cucu, masa depannya, rohaninya, bukan. Udah siapkan semuanya, takut melepasnya, mau jadi apa? Pengaruh nenek, opung doli, boru, buat cucu tanggung jawab. Karena mempengaruhi nanti ke depan juga. Berapa lama kita bersama mereka? Kasih contoh. Dalam ibadah, dalam berkorban, yang lain, saudara, itu tertanam di diri. Karena apa? Kalau dari remaja, cucu, jangan harap ada di depanmu. Kalau tak bagus diajari, bisa melawan mama bapaknya, termasuk opungnya. Opung ketinggalan zaman. Semua bujuk rayu kebaikan ketika dia sakit dan demam, para opung begitu peduli, bukan itu yang utama. Bukan. Saudara begitu kaget, aduh nanti bagaimana opungku ini, bagaimana, tanggung jawab bapak mamanya. Nomor satu, keimanan dalam hidup ini, karakter. Jadi dia bersyukur, dia ingat, opungnya keluarga Louis, Kristen yang militan. Lihat anaknya. Tetap kita bertanggung jawab sama anak ya. Demikian juga anak sampai dengar-dengaran. Kalau nenek moyang kita tak beres, jangan ikut-ikut. Kalau saya juga kayak opung juga kayak gitu. Kalau mungkin berdebat dan jangan tengok-tengok. Kalau perlu diingatkan. Kalau orang kaya, orang tua kalian juga begini, jangan ikuti. Ikut Tuhan. Amin, pemuda remaja. Amin. Ini prinsip kekristenan. Karena hidup ini tidak lama, saudara. Dan dalam ibumu, ini peranan mama. Saudara, bukan uang segalanya, dan juga bukan ilmu pengetahuan nomor satu. Bisa hancur tanpa ketuhanan yang sungguh-sungguh. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dia meyakinkan semua pengajaranku itu yang ku dapat dari leluhurku, nenek moyangku, kutanamkan kepadamu. Allahku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam itu yang dipegang. Allah Israel, Allah nenek moyang. Saudara, firman Tuhan katakan Abraham memperanakan Ishak. Artinya memperanakan, diturunkan imannya, kebiasaannya. Allah yang disembahnya Abraham diturunkan imannya kepada Ishak. Demikian juga Ishak yang menerima iman dari Abraham diturunkannya kepada Yakub. Nah, Allah mereka tokoh yang tiga yang menurunkan legasi tentang iman kepada Bapa Yahweh. Sehingga orang Israel punya Allah disebut dengan tiga ini, yang gambar kepada kita adalah Allah Tritunggal buat orang Kristen.
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini punya makna. Allah Abraham orang yang pertama dipanggil keluar, menggambarkan Allah Bapa. Allah Ishak yang dikorbankan, gambaran Yesus Kristus, anak domba Allah. Dan Yakub, Allah Roh Kudus. Itu semua punya makna perjanjian lama itu. Dan Allah yang dikenal pada Allah Tritunggal. Tidak ada sini Kristen di gereja kita mengajarkan oneness, Allah yang satu lah, hanya satu seperti itu. Tidak, kita mengenal Allah yang tidak kita lihat itu dalam image wajah Yesus Kristus. Dan setelah dia naik ke surga, kita mengenal Allah Bapa. Yesus Kristus di dalam Roh Kudus yang menolong kita, mengurapi kita. Dan dia ada. Sehingga tulis berkata, aku tidak akan meninggal engkau seorang diri. Seperti yang aku berikan penolong yang lain. Jadi Allah Tritunggal ini menggambarkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Amin. Bisa dipisahkan. Jadi harus ada di dalam diri kita semua iman ini. Ya. Ada panggilan kudus. Nah, ada pesan daripada Rasul Paulus. Ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kembangkan, kobarkan. Jangan dipadamkan, jangan melempung, jangan statis. Harus ada pengembangan diri. Diperingatkan, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Perhatikan peranan daripada doa berkat tumpangan tangan seorang gembala sidang. Oleh penumpangan tanganku. Ada banyak orang yang mau minta berkat melalui tangan seorang yang diutus oleh Allah. Tak mungkin Tuhan turun langsung jumpa saudara untuk tumpang tangan buat saudara. Tetapi Rasul Paulus seperti rasul-rasul yang lain, mereka dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan. Mereka bukan Tuhan, mereka tidak hebat, tetapi Tuhan perintahkan tumpang tangan buat dia supaya dia mau melayani, punya karunia. Katakan Rasul Paulus, kobarkan. Amin. Amin. Kobarkan, jangan matikan. Jangan enggak ready, jangan begitu saja. Dan ini merupakan satu warning, ku peringatkan padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dan jangan jadi penakut atau pemalu. Ada saudara, kalau saudara punya orang tua baik kali, minta begini ya, ada begitu, berikan aku drama, aku mau melayani, beli sebulan, 2 bulan masih bunyi di rumah, dan 3 bulan tak bunyi lagi. Tadi harapannya mau melayani, tak ada dipakai. Berikan kita, mahal lagi. Anak sebulan 2 bulan, udah itu tak ada itu. Hati-hati. Gereja membutuhkan berbagai karunia. Gereja tidak akan ada gereja apapun tanpa ada orang yang mengorbankan karunia untuk menopang pelayanan. Ya, Tuhan tuntut. Kalau kita orang Kristen, dimanapun kita ada, kobarkan. Dan jangan ada yang merasa takut, malu. Semua dilatih saudara untuk bisa tampil, perlu latihan dan keberanian. Salah satu yang agak mengganggu kalau bernyanyi tidak tepat, tidak dikembangkan, itu pelayanan drum bukan mudah. Kalau kita menyanyikan lagu-lagu reform atau protestan yang nadanya ini, itu memang hampir sulit untuk dipakai. Paling tepat.
Karena pengetahuan kita tentang lagu baru sebatas paling pop rock yang biasa. Dan belum lagi ada hymn atau himne atau choir atau belum. Kita tidak ada latihan sonisasi, belum ada. Pengetahuan musik juga sangat minim. Sebabnya tidak semua gampang dibawakan di sini ketika kita mau kutip lagu-lagu yang dari luar, bukan dari gereja-gereja yang modern sekarang ini. Ini satu tantangan bagi kita. Pendeta besar Dr. Stephen Tong, termasuk paling berpengaruh di dunia dari gereja Reform, apa dia katakan? Musik sekarang murah, musik gereja tak berkualitas karena hanya pop biasa. Ketika kita masuk dalam musik gerejawi awal, gereja awal, luar biasa, bikin kita merinding. Coba putar satu lagu, Haleluya Nagolon, The Great Haleluya, merinding kita. Kayak kita udah terbang dengan malaikat. Haleluya, haleluya. Kita mau begitu. Yang biasa gampang aja kita kuasai. Gimana yang seperti itu yang himne? Padahal sangat rindu ya, gereja-gereja model kita ini model juga begitu. Musiknya kalau boleh orkestra. Kalau panjang umur sehat ada uang yang sponsor ya. Aduh, ada main biola, ada main trompet. Kalah gondang Batak, gondang sambungan. Amin. Amin. Bukan kita senang kali kalau mulai obung, kita semangat. Dan kita tidak buat Tuhan. Mari kita anak-anak Tuhan pikirkan hal itu. Jangan lagi yang ada malu-malu. Asah ilmu pengetahuan, belajar. Jangan hanya tentang kita belajar yang lain, pengembangan diri tentang ilmu di dunia, bagus. Untuk naikkan gaji, level, job, boleh, upgrade, bagus sekali. Dan itu harus. Jangan begitu-begitu saja. Tapi juga secara rohani. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Perhatikan. Allah tidak mengutamakan tentang hepeng. Nomor satu, roh. Alam roh paling penting dalam hidup. Sebab roh itu yang mempengaruhi perkembangan jiwa orang. Perkembangan batin, kelakuan. Roh yang mempengaruhi orang berpikir. Kalau saudara tidak dipimpin oleh roh Allah, pasti roh lain yang menguasai. Roh dunia ini. Sehingga dikatakan di sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ada anak saudara sifatnya penakut. Boleh jawab. Ada di rumah saudara penakut, pemalu? Ada. Gak percaya diri. Dia belum imani roh yang dari Tuhan. Perlu dibawa sama Tuhan. Anak-anak yang penakut, pemalu, gak percaya diri. Ini dikatakan, kalau kita sungguh-sungguh bertuhan, Tuhan ubahkan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, itu ayat ke-7, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Roh yang membangkitkan semangat, sukacita, pokoknya hal yang membangkitkan gairah hidup. Itu dari Tuhan. Kalau ada di rumah saudara yang membuat loyo orang, nomor loyo terlambat, malas. Ada di situ roh Tuhan. Roh yang dari Tuhan membangkitkan. Tadi pujian dikatakan di badai topan dunia. Tadi belum topan ya, belum badai, baru hujan bentar-bentar aja. Kalau kerja puji Tuhan dapat hepeng masih. Kalau di rumahnya, itulah keimanan kita, saudara.
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi anak-anak Tuhan itu tertib. Amin. Halo? Tertib. Kalau ibadah? Tertib. Kalau punya teman-teman tadi duduk manis, yang main HP, tertib. Harus online sekarang, seniman anak muda itu ya, tertib. Off-kan. Dengar firman. Karena kelihatan dari sini loh. Jangan main-main. Jangan main WA di situ. Tertib berbicara, tahu sopan santun, tahu menghargai orang tua. Salah satu kita kalau udah mulai agak punya, seenaknya ngomong. Padahal baru anak kemarin loh. Seenaknya ngomong. Tak tahu menghormati yang lebih tua. Dan jangan pernah ada merasa lebih rohani. Ayat ke-8. Janganlah malu bersaksi. Ini tentang pelayanan, tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku. Rasul Paulus tertawan di penjara, seorang hukuman karena Yesus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil. Injilnya ini kekuatan Allah, dipanggil, melayani dan kobarkan. Ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaannya. Jadi saudara kasih, Rasul Paulus poin-poinnya adalah dia mengucap syukur kepada Allah karena buah pelayanannya seorang anak muda menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, yang berperan kepada Timotius, satu Rasul Paulus, yang kedua opungnya Louis dan ibunya Enike. Didengar semua yang tua-tua itu. Anak muda biasakan mendengar kalau mau maju. Amin. Orang-orang tua itu lebih banyak makan asam garam. Tapi jangan lupa juga memang banyak juga ya orang tua. Nggak usah dilanjutkan. Bawa firman Tuhan. Ya, amin. Bawa firman Tuhan. Ada anak lebih rohani dari orang tua. Banyak loh seperti itu. Banyak. Karena apa? Dia dengar gembalanya. Banyak. Rasul Paulus mengucap syukur. Rasul Paulus selalu mengingat Timotius, luar biasa ya. Dan Rasul Paulus merindukan jemaatnya itu, mau mengunjunginya di penjara. Dan Rasul Paulus memperingatkan Timotius tetap kobarkan karunia yang telah dia berikan waktu penumpangan tangan. Korbankan karena ada panggilan kudus. Dan jangan lagi ada yang takut, jangan lagi ada yang malu. Mari kita berikan hati waktu kita buat Tuhan. Dari Tuhan dia memberikan roh apa tadi katakan? Roh apa tadi dikatakan yang diberikan oleh Tuhan? Dialah yang memberikan apa? Roh apa tadi? Ayat berapa tadi itu? Ayat 7, pegang ayat ini supaya saudara itu lebih berani ya. Anak-anak muda, ini karena khusus buat anak muda. Allah, kalau saudara makin bertuhan, mesti ada perubahan. Sungguh-sungguh bertuhan ya, memberikan kepada semua kita bukan roh ketakutan lagi dan ada gangguan kecemasan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Di luar daripada itu bukan dari Tuhan.
Dalam Injil Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Ia adalah pembunuh. Itu sifat iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara kekasih, jadi mari kita anak-anak Tuhan seperti Bapak Abraham turunkan imannya pada anaknya Ishak. Esau nggak dengar-dengaran, Ishak dengar-dengaran. Jadi dalam keluarga itu kadang-kadang seperti itu. Jangan ada yang menjadi Esau. Ada di rumah saudara sifatnya Esau, ubah dia jadi Yakub. Ishak memperankan Yakub. Artinya memperankan bukan hanya secara keturunan, tapi juga legasi mengenai keimanan, keilahian Allah. Dalam hidup itu seperti itu. Kita di orang tua saudara perlahan akan berlalu, tapi nanti kebahagiaan saudara akan terlihat dari apa yang saudara turunkan. Situ Tuhan melihat. Sebab apa? Kalau saudara mau mewariskan harta, rumah, tanah, emas, anak saudara 5 bertengkar nantinya. Bertengkar, bisa bunuh-bunuhan, dan bisa hilang. Anak kita di kampung bisa jadi pemerintah. Rumah kita, mobil kita bisa nggak laku lagi, sebab sikit-sikit dirubah pemerintah. Harus begini, harus begitu. Nggak ada nilainya makin lama. Nggak ada yang nggak bagi kosong harta. Jadi tanamkan nomor 1 adalah nilai-nilai keimanan. Nggak ada yang bisa mencuri. Amin. Ya, nggak ada. Pegang itu. Nomor 1 saudara, nilai-nilai Injil, kekristenan, itu tanamkan saudara kasih nilai-nilai keimanan, ibadah. Itu yang membuat nanti Bapak Ibu bahagia dalam hidup ini. Bahagia di dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Tuhan siap untuk terus membenahi kita. Bukan ada lagi roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kita semua. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai